Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari review artikel yang telah saya review. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Profesor Dr. Ida Farida CHMPD. Pada kali ini saya mengambil artikel pada Journal of Chemical Education pada artikel pertama dengan judul Element Home, Video Games to Explore Chemistry in Everyday Life. Penulisnya Pedro dan kawan-kawan. Kemudian pada artikel kedua, Green Taken a Mobile Application Games to Introduce Biorefining Principle in Green Chemistry. Penulisnya Matt Yules dan kawan-kawan. Kemudian pada artikel ketiga ini CR322, a web-based board games for aiding student in reviewing chemical reactivity. Nah, penulisnya itu Josh Nunes dan kawan-kawan. Nah, permasalahan pokok dari artikel ini yang pertama itu dari artikel pertama, rendahnya minat dan pemahaman kimia karena metodenya hafalan dan kurang kontekstual. Kemudian yang kedua ini, artikel kedua, mahasiswa sulit memahami prinsip kimia hijau dan biorefining secara nyata. Dan pada artikel ketiga, permasalahannya mahasiswa ini kesulitan memahami konsep reaktivitas dan mekanisme reaksi organik. Nah, kenapa penelitian ini penting diteliti? Nah, pada artikel pertama ini, games itu berbasis konteks meningkatkan motivasi dan juga pemahaman konsep yang abstrak. Nah, pada artikel kedua ini, mendukung pembelajaran kimia hijau dan berpikir sistemik melalui media digital. Nah, kemudian pada artikel ketiga ini, games daring membantu mahasiswa memahami konsep sulit dan meningkatkan keterlibatan. Kemudian tujuan dari peneliti pada artikel pertama mengembangkan video games kontekstual untuk pembelajaran kimia sehari-hari. Nah, yang kedua ini mengembangkan dan menguji efektivitas aplikasi Green Taken dalam memahami biorefining. Nah, pada artikel ketiga ini tujuannya mendesain dan juga mengevaluasi games papan daring CR322 untuk mereview reaktivitas kimia. Nah, kerangka teori dari artikel pertama yaitu games based learning, kemudian konteks based learning, dan pembelajaran digital kontekstual. Nah, pada artikel kedua, system thinking, green chemistry, prinsip, dan juga games based learning. Kemudian yang artikel ketiga ini, active learning, meaningful learning, dan user assessment theory atau UESSP SF. Nah, kemudian subjek, metode, dan juga prosedurnya. Pada artikel pertama ini, subjeknya 18 calon guru kimia dan juga 18 siswa SMP. Kemudian pada artikel kedua ini 33 subjeknya 33 mahasiswa kimia. Pada artikel ketiga 58 mahasiswa kimia dan farmasi Universitas Federal Kiera. Kemudian untuk metodenya, artikel pertama ini kuasi eksperimen. Kemudian artikel kedua kuantitatif, dan artikel ketiga ini kuantitatif deskriptif. Nah, selanjutnya untuk artikel ke-1 ini, artikel ke-1 prosedurnya itu ada pre dan juga post test, kemudian ada kuesioner juga. Artikel kedua juga sama, ada
pretest dan juga posttest, kemudian ada survei kepuasan. Nah, pada artikel ketiga ini ada uji coba daring dan juga survei skala UES SP. Nah, pada instrumen dan pengumpulan datanya, pada artikel pertama ini menggunakan angket, motivasi, dan juga SUS, usability, kemudian pengumpulan datanya dengan observasi, survei setelah bermain games. Kemudian artikel kedua ini ada pretest, post-test konsep, dan survei persepsi. Pengumpulan datanya itu tes di kelas dan juga survei setelah games. Pada artikel ketiga, angket kenyamanan efektivitas belajar. Kemudian untuk pengumpulan datanya, kuesioner online setelah games. Nah, untuk analisis data pada artikel pertama ini statistik deskriptif, kemudian uji Wilcoxon untuk meningkatkan hasil belajar. Artikel kedua itu perbandingan skor pre-post test dan rata-rata survei kepuasan grafik. Kemudian artikel ketiga ini analisis statistik deskriptif pakai mean, skor, dan persepsi. Skor persepsi. Nah, kemudian temuan dan kesimpulan. Artikel pertama ini temuan dan kesimpulannya, games ini meningkatkan pemahaman motivasi dan juga efektif untuk pembelajaran kimia kontekstual. Kemudian yang artikel kedua ini meningkatkan signifikan hasil belajar serta motivasi terhadap konsep kimia hijau. Nah, pada artikel ketiga, mahasiswa ini menilai games ini tuh menarik, kolaboratif, efektif untuk mereview konsep reaktivitas. Nah, kemudian untuk manfaat penelitiannya, artikel pertama ini dapat gitu ya menginspirasi pengembangan media pembelajaran digital berbasis konteks. Kemudian artikel kedua ini manfaatnya dapat diterapkan untuk penelitian media pembelajaran ramah lingkungan dan juga sistematik. Dan untuk artikel ketiga ini dapat menjadikan referensi desain edu games hibrid untuk kimia atau mata pelajaran lainnya. Nah, sehingga dari ketiga artikel tersebut, saya mencari research gap. Nah, ini tuh artikel utama. Yang ketiga yang tadi, nah research gap yang artikel pertama itu yang elemen home. Jadi, games ini tuh hanya membantu pemahaman dasar unsur kimia gitu ya. Dan juga belum mengembangkan berpikir tingkat tinggi kayak analisis, evaluasi, dan problem solving. Kemudian tidak ada pemecahan masalah atau kegiatan investigatif. Kemudian eksplorasi konsepnya tuh masih informatif, belum ada aktivitas yang mendalam, serta belum menghubungkan konsep kimia dengan tindakan atau sikap ilmiah. Nah, research gap pada artikel kedua, ini pembelajarannya tuh masih pada tingkat pengetahuan umum, kemudian belum mengembangkan kemampuan analisis atau investigatif, fokus pada alur industri, bukan pembelajaran yang mendalam, kemudian tidak mendorong eksplorasi konsep secara nyata, dan belum menumbuhkan sikap dan literasi ilmiah dalam pembelajaran. Nah, riset gap pada artikel ketiga ini, games itu hanya sebagai alat atau sebagai latihan review mekanisme reaksi, kemudian juga fokus pada penguatan pengetahuan, bukan pendalaman konsep, dan juga belum mengembangkan berpikir tingkat tinggi, kemudian tidak melatih memecahkan masalah, kemudian tidak pendekatannya itu evaluatif tanpa eksplorasi konsepnya tuh konsep yang lebih luas. Nah, kemudian saya mengambil 3 artikel nasional sebagai pembanding. Nah, yang pertama itu dari Jurnal Ilmu Pendidikan Fisika. Nah, di mana research gap-nya itu penggunaan games gitu ya, kimia oleh guru tuh di Indonesia gitu ya, khususnya masih sangat rendah, kurang lebih 34%. Kemudian penelitian ini fokus pada tingkat implementasi, bukan kualitas pembelajaran. Setelah itu belum menilai pengaruh games terhadap berpikir kritis, analisis, atau pemecahan masalah, dan juga hanya membahas kendala guru, belum melihat dampak kognitif dari siswanya. Nah, artikel yang kedua ini diambil dari Jurnal Pendidikan Kimia.
penelitiannya, riset gamenya, penelitian itu hanya mengukur sikap dan minat siswa terhadap games gitu ya. Belum ada evaluasi pemahaman, konsep dan juga kemampuan berpikir tingkat tinggi dari siswanya. Saya itu tidak menilai bagaimana games digunakan untuk eksplorasi fenomena yang nyata, serta games ini tuh fokus pada afektif, bukan kognitif atau investigasi. Nah, pada artikel yang ketiga ini, sedangkan pada artikel yang ketiga ini diambil dari Journal of Technology and Science Education, di mana games ini tuh gamifikasi hanya meningkatkan motivasi gitu ya, belum meningkatkan kemampuan analisis siswa. Kemudian tidak ada pengukuran kemampuan problem solving dan juga tidak menghubungkan games dengan konteks lingkungan, dan fokusnya belum pada literasi ilmiah atau pembelajaran yang mendalam. Nah, sehingga kesimpulan dari riset gap yang saya ambil itu, penelitian ini tuh hanya pembelajaran kimia ini yang nasional maupun internasional itu masih berfokus gitu ya pada pemahaman dasar dan latihan konsep, belum menerapkan problem based learning gitu ya, konsep pemecahan masalah dalam pembelajaran, dan belum mendorong siswa ini untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, atau melakukan investigasi. Nah, selain itu, tidak adanya penelitian ini mengaitkan games kimia dengan fenomena lingkungan yang nyata, termasuk pada konteks asam basa pada pH tanah. Nah, oleh karena itu, diperlukan pengembangan games kimia yang lebih kontekstual, eksploratif, dan berorientasi pada masalah nyata. Nah, celah ini yang diisi melalui pengembangan soil savior games berbasis PBL yang dirancang untuk melatih analisis, investigasi, dan literasi lingkungan siswa. Dari riset gap ini muncullah rumusan masalah yang saya ambil. Di sini ada 3. Yang pertama itu bagaimana proses pengembangan game soil savior ini bagaimana proses pengembangan game soil software berbasis problem based learning (PBL) pada materi asam basa dengan konteks pH tanah sebagai media pembelajaran kimia untuk siswa kelas 11 SMA. Yang kedua, bagaimana tingkat kelayakan game soil savior ditinjau dari aspek validitas dan kepraktisan sebagai media pembelajaran kimia siswa kelas 11 SMA. Yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap penggunaan game soil software dalam pembelajaran asam basa untuk mendukung pengembangan literasi kimia dan literasi lingkungan. Dari rumusan masalah ini, saya mendapatkan ada 3 opsi judul. Nah, 7 penelitian. Yang pertama itu mengembangkan game soil savior berbasis problem based learning pada materi asam basa, konteks pH tanah untuk meningkatkan literasi kimia dan literasi lingkungan siswa SMA. Yang kedua, mengembangkan media pembelajaran game soil savior berbasis PBL pada materi asam basa, konteks pH tanah. Kemudian yang ketiga, mengembangkan dan kelayakan game soil software berbasis problem based learning sebagai media pembelajaran kimia pada materi asam basa, konteks pH tanah. Itu merupakan ketiga opsi dari judul penelitian dan hasil review yang sudah saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.